Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Wahyuni dengan NIM 859556665 dengan prodi PG PAUD semester 5. Baiklah, pada tugas video kali ini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 2 mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun? Jelaskan dengan contoh konkret. Penilaian efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun pada umumnya sangat positif dan efektif asalkan aplikasi tersebut dirancang dengan tepat, interaktif, dan digunakan dengan pendamping yang memadai. Contoh konkret bagaimana aplikasi pembelajaran berbasis game dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun. Belajar berhitung dan konsep banyak sedikit keterampilan numerasi dasar. Aplikasi atau game menghitung objek, misalnya menghitung jumlah apel, kemudian memilih angka yang sesuai. Mekanismenya, dalam game menghitung jumlah, anak memiliki 5 buah apel, kemampuan membilang, anak menguasai urutan angka dan korespondensi satu-satu. Maksudnya menghitung satu objek untuk satu angka. Apa saja kendala yang sering dihadapi guru PAUD dalam mengintegrasikan teknologi komputer dalam pembelajaran sehari-hari? Bagaimana solusi yang dapat ditawarkan? Kendala: menggunakan satu komputer untuk banyak anak sekaligus sangat menantang. Sulit bagi guru untuk memastikan semua anak mendapatkan giliran, menjaga fokus mereka, dan menjaga interaksi yang tidak sehat, misalnya berebut perangkat. Dampaknya, proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan mengganggu disiplin di kelas. Solusinya, penggunaan komputer secara berkelompok dan saling bergantian demi menciptakan kondisi kelas yang efektif. Apa saja pertimbangan etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran anak usia dini? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer tidak melanggar hak-hak anak? Pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi komputer pada pembelajaran anak usia dini sangatlah krusial karena melibatkan subjek yang paling rentan dan berada pada fase perkembangan otak tercepat. Pertimbangan etis utama dan cara memastikan hak-hak anak terlindungi, memastikan penggunaan teknologi tidak melanggar hak-hak anak. Penggunaan teknologi harus tunduk pada hak-hak anak. Misalnya, Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang mencangkup hak untuk bermain, beristirahat, dan mendapatkan pendidikan. Platform yang paling sesuai untuk anak usia dini di Indonesia, pilihan saya dan alasannya, berikut alasannya. Spesifik untuk anak usia dini 3-7 tahun, WIN dirancang khusus untuk kelompok usia tersebut, sedangkan banyak platform lain bersifat semua umur atau anak besar dan kecil. Spesifikasi semacam ini penting karena anak usia 4 tahun punya kebutuhan yang sangat berbeda dibanding anak sekolah dasar. Rancanglah sebuah modul pembelajaran online interaktif untuk anak usia 4-5 tahun yang fokus pada pengembangan bahasa. Jelaskan secara rinci fitur-fitur yang akan Anda sertakan dan alasan pemilihan fitur tersebut. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti modul ini, anak diharapkan dapat
mengenal dan memahami kosakata dasar seputar binatang, benda di sekitar, dan kegiatan sehari-hari. Mengembangkan kemampuan menyimak, berbicara, dan menceritakan kembali cerita sederhana. Melatih pelafalan, intonasi dengan meniru suara atau kata yang diucapkan tokoh. Meningkatkan kepercayaan diri berbahasa melalui aktivitas interaktif dan menyenangkan. Struktur modul ada 3 bagian utama. Yang pertama, cerita interaktif atau petualangan si kecil. Deskripsi, anak menonton dan mendengarkan kisah bergambar tentang si kecil yang bertemu berbagai hewan dan benda di hutan. Untuk fitur-fiturnya, narasi interaktif, bilingual atau bahasa Indonesia tambah Inggris sederhana. Alasannya, mendukung pengembangan bahasa reseptif dan memperkenalkan konsep bilingual sejak dini. Yang kedua, permainan bahasa, game kata ceria. Deskripsi, setelah mendengar cerita, anak bermain 3 mini game sederhana. Untuk fiturnya, drag and drop kosakata. Untuk aplikasi, memainkan suara binatang. Anak memilih gambar yang sesuai. Alasannya, melatih kemampuan menyimak atau listening comprehension. Yang ketiga, kegiatan ceritakan kembali. Deskripsi, anak diajak menceritakan kembali isi cerita di depan kamera. Untuk fiturnya, rekam ceritaku. Alasannya, mengembangkan bahasa ekspresif dan keberanian berbicara. Rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran berbasis komputer untuk tema binatang bagi anak usia 4 tahun. Jelaskan langkah-langkah kegiatan, perangkat lunak yang digunakan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Judul kegiatan, menjelajahi dunia binatang bersama komputer. Tujuan pembelajaran, anak diharapkan mampu mengenali berbagai jenis binatang, mengelompokkan binatang berdasarkan habitat atau cara bergeraknya. Perangkat dan perangkat lunak yang digunakan, laptop atau komputer dengan layar sentuh atau tablet, speaker atau handphone untuk mendengar suara hewan, proyektor opsional untuk kegiatan klasikal. Perangkat lunak, aplikasi ABC Mouse, Starfile Animal, atau TinyTap. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1. Kegiatan pembukaan 10 menit. Guru mengajak cara bernyanyi lagu bertema binatang. Guru bertanya, siapa yang tahu hewan apa yang hidup di air? Binatang apa yang bisa terbang? Guru menjelaskan bahwa hari ini akan belajar mengenal binatang. Untuk kegiatan inti 25 menit sampai 30 menit. Guru memperlihatkan antarmuka aplikasi, misalnya layar berisi peta dengan ikon hewan. Anak diminta mengklik atau menyentuh hewan tertentu. Saat diklik muncul gambar hewan lebih besar, tambah suara hewan, tambah teks sederhana. Ini adalah gajah. Gajah hidup di darat, gajah besar dan punya belalai panjang. Guru menanyakan kembali, hewan ini hidup di mana? Bagaimana suaranya? Siapa yang pernah lihat gajah? Langkah kedua, bermain klasifikasi. Anak bermain game interaktif sederhana, misalnya drag and drop. Ayo, masukkan hewan ke rumahnya, hewan darat ke padang rumput, hewan air ke kolam, hewan udara ke langit. Langkah ketiga, menirukan dan menceritakan. Setelah bermain, anak diajak menirukan suara atau gerak hewan dari aplikasi. Kegiatan penutup 10 menit. Guru mengulas kembali hewan-hewan yang telah dipelajari. Anak diajak menyanyikan lagu binatang lagi sambil menunjukkan gambar hewan favorit di layar. Guru memberikan pujian dan penyampaian pesan, kita boleh belajar dengan komputer, tapi binatang sungguhan juga harus kita sayangi. Oke?
Bagaimana Anda mengukur efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini? Jelaskan indikator keberhasilan yang dapat digunakan. Pembelajaran online untuk anak usia dini memiliki tantangan unik. Anak masih belajar melalui bermain, gerak, dan interaksi sosial langsung. Indikator keberhasilan pembelajaran online anak usia dini. 1. Keterlibatan dan antusiasme anak. Efektivitas pembelajaran online pertama-tama terlihat dari seberapa jauh anak terlibat secara aktif dan menyenangkan. Indikator: anak tampak antusias mengikuti sesi online, anak berpartisipasi aktif, anak fokus sesuai rentang perhatian usia, anak menunjukkan emosi positif. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan suatu program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD? Jelaskan indikator keberhasilan yang relevan. Pengukur keberhasilan program pembelajaran berbasis komputer di pendidikan anak usia dini tidak cukup dengan anak bisa menggunakan komputer atau anak senang bermain aplikasi. Evaluasinya harus menyentuh aspek perkembangan anak, kualitas interaksi, dan dukungan lingkungan belajar. Indikator keterlibatan dan motivasi anak, PBK yang berhasil menunjukkan minat belajar, bukan ketergantungan layar. Bandingkan dan kontraskan penggunaan aplikasi pembelajaran komersial dengan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk anak usia dini. Manakah yang lebih efektif dan mengapa? Perbandingan antara aplikasi pembelajaran komersial dengan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk anak usia dini, serta refleksi tentang mana yang lebih efektif dan mengapa. Akhirnya saya sajikan ringkasan rekomendasi berdasarkan konteks penggunaan. Aplikasi pembelajaran komersial kelebihannya konten siap pakai dan kemudahan akses. Guru atau sekolah bisa langsung menggunakan tanpa harus membuat sendiri dari nol. Efisiensi waktu tinggi. Banyak pilihan produk yang sudah dipasarkan sehingga bisa memilih yang sesuai tema, umur, kurikulum. Kekurangan: kurang spesifik terhadap konteks lokal dan kebutuhan anak. Aplikasi komersial sering bersifat one size fits all, tidak selalu mempertimbangkan kebudayaan lokal, bahasa ibu, kondisi kelas PAUD di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa banyak aplikasi edukasi yang dipasarkan tetapi kurang terhubung dengan teori pembelajaran anak usia dini. Sedangkan aplikasi yang dikembangkan oleh guru kelebihan relevansi tinggi dengan konteks kelas dan anak. Guru dapat menyesuaikan aplikasi atau media dengan kebutuhan spesifik, kondisi sekolah, budaya lokal, bahasa ibu. Kemungkinan menyesuaikan cepat, misalnya tema pembelajaran, kemampuan anak, gaya belajar. Kekurangan, beban kerja dan keterbatasan daya. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam PAUD tidak melanggar hak-hak anak dan privasi mereka? Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan privasi data anak. Penggunaan teknologi komputer dalam PAUD, pendidikan anak usia dini harus selalu mengutamakan hak anak serta keamanan dan privasi data pribadi mereka. Anak-anak termasuk kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan data, paparan konten tidak pantas, atau eksploitasi digital. Oleh karena itu, setiap lembaga PAUD, guru, dan orang tua wajib memastikan bahwa teknologi yang digunakan aman, etis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. 1. Prinsip dasar hak anak dalam konteks digital mengacu pada Konvensi Hak Anak PBB dan pedoman UNICEF. Konteks penggunaan teknologi di PAUD meliputi hak atas privasi, identitas, foto, dan data pribadi anak tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Hak atas perlindungan dari bahaya digital.
Anak tidak boleh terekspos konten kekerasan komersial atau tidak pantas. Yang kedua, potensi resiko yang harus diwaspadai sebelum membuat kebijakan atau kegiatan digital di PAUD perlu memahami resikonya. Penyalahgunaan foto atau video anak. Penyalahgunaan foto atau video anak misalnya disebarkan tanpa izin atau digunakan untuk iklan, kebocoran data pribadi, paparan konten tidak sesuai usia melalui aplikasi atau iklan daring, kecanduan layar dan paparan iklan komersial terselubung, kurangnya kesadaran guru atau orang tua tentang keamanan digital. Yang ketiga, langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan privasi anak di PAUD. Kebijakan dan regulasi susunan kebijakan perlindungan data anak di tingkat sekolah, dokumen resmi yang menjelaskan apa saja data untuk dikumpulkan, bagaimana disimpan, siapa yang bisa mengakses, dan berapa lama, wajib mendapat persetujuan tertulis dari orang tua wali. Ikuti regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidik. Gunanya hanya platform atau aplikasi yang mematuhi prinsip keamanan anak. Misalnya, tidak mengandung iklan, tidak meminta data pribadi, dan memiliki kontrol orang tua. B. Perlindungan data dan identitas anak. Meminimalkan data yang dikumpulkan, cukup gunakan nama, panggilan, atau ID unik. Hindari mencantumkan data sensitif, alamat, NIK, atau tanggal lahir. Gunakan penyimpanan data yang aman. Batasi akses data, hanya guru atau administrator tertentu yang boleh mengakses data anak. Gunakan kata sandi kuat dan autentikasi 2 langkah untuk akun guru. Lindungi foto dan video anak. Jelas, jangan unggah foto atau video anak ke media sosial publik tanpa izin tertulis dari orang tua. Bagian C. Pendidikan dan pendampingan, edukasi guru dan orang tua tentang keamanan digital anak, pelatihan sederhana bagaimana memilih aplikasi aman, bagaimana menyimpan data dengan benar, libatkan orang tua untuk setiap kegiatan digital. Pendampingan langsung anak. Anak usia dini tidak boleh dibiarkan menggunakan komputer sendirian. Guru atau orang tua mendampingi dan menjelaskan fungsi aplikasi, tanamkan nilai etika digital sejak dini. Ajarkan anak tidak boleh berbagi foto pribadi, tidak mengetik sembarangan di chat, dan selalu minta izin sebelum memotret teman. Bagian D. Menggunakan platform dan aplikasi yang aman. Gunakan aplikasi dengan fitur shield mode atau yang memang dibuat khusus untuk anak usia dini. Ciri aplikasi yang aman untuk anak: tidak memerlukan login pribadi anak, tidak memiliki kata pribadi, tidak ada iklan komersial. Bagian E. Transparansi dan komunikasi. Informasi kepada orang tua tentang tujuan dan cara penggunaan teknologi. Misalnya, kami menggunakan aplikasi ini hanya untuk belajar huruf dan suara hewan, tidak untuk mengumpulkan data pribadi anak. Sediakan saluran penggunaan atau umpan balik. Orang tua bisa melapor bisa merasa ada pelanggaran privasi atau penggunaan media digital yang tidak tepat. Evaluasi berkala. Sekolah meninjau ulang setiap semester apakah aplikasi yang digunakan masih aman pada anak usia dini. Nomor 4. Peran penting guru dan sekolah. Guru di PAUD bukan hanya fasilitator pembelajaran, tetapi juga penjaga keamanan digital anak. Guru perlu menjadi model penggunaan teknologi yang bijak, memastikan kegiatan digital selalu bersifat edukatif dan singkat, tidak melebihi 30 menit, berkoordinasi dengan orang tua sebelum menggunakan platform baru, melakukan refleksi dan laporan perlindungan anak sebagai bagian dari administrasi sekolah.
Yang kelima, ringkasan langkah praktis menjaga privasi anak di PAUD. Aspek perlindungan data pribadi, kumpulkan seminimal mungkin gambar atau video, izin tertulis dari orang tua sebelum publikasi. Platform atau aplikasi, pilih aplikasi tanpa iklan, aman untuk anak,